Oke, bersama saya Li Andi dalam acara podcast kali ini saya mengundang teman saya di sebelah saya bersama dengan Tio. Tio adalah pekerja kantoran ya. Yeah. Nah, 9 to 5. Jadi kita di sini akan membicarakan tentang kesehatan. Nah, sekarang 9 to 9 kadang-kadang. 9 to 9 ya. Wow, pekerja keras sekali ya. Keras bekerja itu. Keras bekerja. Baik. Nah, oke. Nah, sekarang gue mau nanya nih, yuk. Kayak sekarang di kalangan apa ya, generasi kita nih, generasi milenial. Kalau kita kan milenials ya. Iya. Dan sekarang udah ada Gen Z nih. Gen Z sih kalau gue. Gen Z ya. Awet muda. Kayaknya nggak bisa dipercaya nih. Iya, oke, lanjut aja. Nah, jadi kita kan kayak ngelihat ya berita-berita di Indonesia bahwa kayak anak-anak kecil aja sekarang kayak anak SD gitu udah kena penyakit diabetes, udah sampai suntik insulin yang gue dengar dan gue baca ya. Menurut lu kenapa ya kayak generasi-generasi sekarang tuh kayak rentan banget ya dengan penyakit-penyakit kayak gula kayak gini-gini loh? Oke. Kalau berbicara tentang diabetes, mungkin gue nggak mengulik dari sisi kedokterannya ya, karena bukannya spesifikasi gue juga, dan disclaimer juga, ini apa yang gue ketahui aja. Untuk diabetes itu kan sebenarnya akumulasi ya, jadi dari akumulasi pola perilaku hidup kita tentang kesehatan. Nah, yang perlu diperbaiki sebenarnya adalah bagaimana pola pikir kita di dalam menjaga kesehatan. Karena kalau untuk Gen Z ini, dia kan mengambil pola perilaku kesehatan dari orang tuanya. Nah, itu. Untuk anak-anak kecil ya, ini kan belum dewasa kan? Benar-benar. Nah, ketika sudah dewasa, mungkin baru bisa memilih kemana kesehatan saya mau dibawa, gitu loh. Nah, jadi yang perlu diperbaiki adalah pola perilaku dan bagaimana cara memandang kesehatan. Karena kesehatan ini nggak menarik loh. Karena yang biasanya seminar-seminar yang full itu seminar-seminar tentang financial. Ya, benar. Kesehatan ini kayak nggak terlalu dilirik ya. Iya. Bahkan sampai gue denger yuk kayak ada yang bilang kayak gak apa-apa deh gue gemuk, yang penting gue sehat. Ya. Kayak statement itu menurut lu gimana yuk? Kayak Ya balik lagi kayak finansial tadi, gue pengen banyak duit, tapi gue nggak mau kerja. Gue pengen sehat, tapi gue nggak mau olahraga. Kan kalau obesitas itu kan sebenarnya bukan sebuah hal yang tidak baik ya, tapi dia akumulasi loh. Dari apa yang kita udah makan, kelebihan kita konsumsi, jadi obesitas. Nah, kalau kita udah obesitas tapi kita pengen sehat, berarti kan kita tidak menjaga kesehatan. Kita nggak berusaha untuk nyari duit. Kalau misalkan dalam finansial, ya benar. Gimana caranya kita nggak nyari duit tapi pengen kaya, pengen banyak duit? Nah, itu kan impossible ya. Iya, jadi gue kurang setuju sih. Yang penting sehat. Iya. Karena ya kemungkinan kecil untuk sehat. Iya, bener. Kemungkinan besar untuk terkena penyakitnya itu lebih besar. Itu kita nggak ngomong kematian ya. Iya. Kan itu bisa kapan aja terjadi. Tapi minimal kualitas kesehatan kita sampai kita meninggal itu kita harus jaga. Nah, itu sih motivasinya. terus habis itu kayak lu kan bekerja kantoran ya yang lu bilang tadi kan ya 9 to 5 gitu kan. Nah, terus gimana caranya lu menjaga pola kesehatan lu dengan pekerjaan lu yang tiap hari kan, ibarat kata kan. Nah, itu gimana caranya? Disclaimer ya, dulu nih pas begitu pertama kali kenal Tio tuh dulu tuh dia ini loh, sorry ya, obes loh dia dulu. Terus habis itu gimana sih motivasi lu bisa sampai berubah kayak sekarang nih gitu loh. Dengan pekerjaan lu yang sekarang juga gitu. Gimana cara maintainnya nih? Gue obes dari kecil ya. Dari kecil udah obes. Dari bayi kali ya. Enggak. Dari SD gue obes. SD kelas 6 itu gue beratnya 80. Wah, gila. SD kelas 6 SD 80 kilo. Bayangin, kayak buntelan gue. Gila, makan apa sampai seberat itu gitu maksud gue? Gila. Motivasinya ya biar kelihatan keren lah. Enggak bercanda. Awalnya ya penampilan, tapi lambat laun gue berpikir kalau motivasinya cuma penampilan, itu ketika gue udah dapet akan memudar nih lama-lama nih. Oh, udah pernah kurus atau udah pernah bagus badannya. Iya, udah tercapai, udah selesai tuh. Iya. Nah, pada saat itu gue berpikir harus ada motivasi yang lebih bagus nih dalam berolahraga. Awal-awal gue suka berolahraga tuh ya itu karena pengen penampilan lebih bagus dan lain sebagainya, tapi gue pikir motivasinya kurang. Oleh karena itu, ya udah gue ambil motivasinya pengen sehat. Kesehatan kan nggak ketika lo udah raih, nggak perlu diraih lah. Baru lahir aja udah dapet sehat kok.
Iya, benar Bener nggak? benar. Kecuali kalau lahir mungkin ada bawaan penyakit apa ya, tapi Iya. secara garis besar, secara rata-rata kalau lahir tuh sehat, Pasti. langsung dapet. Iya, Ya benar. kan? Tapi kalau misalkan kayak finansial tadi lahir langsung dapat duit nggak kan? Iya, benar. Secara individu ya, bukan warisan. Iya. Kalau warisan mungkin Itu beda case lah, beda itu case. beda case. case. Baru lahir mungkin udah bisa langsung banyak duit. Tapi kalau kesehatan udah dapat satu-satu dibagiin. Betul tuh. Bener kan? Dan harus dijaga sampai Meninggal. Motivasinya dari situ. Oh, dari situ. Terus dengan segala kesibukan lu ya dari kerja kantoran segala macam, gimana caranya lu kegiatan lu tuh bisa seimbang dengan kayak lu berolahraga gitu? Waktu-waktunya gimana tuh, Yo? Ini menarik nih. Kalau karena banyak juga dari teman-teman gue di kantor bilang nggak sempat olahraga. Nah, itu tuh kata-kata mager, males. Nah, sebenarnya mager ya kan? Mager, males, rebahan aja deh. Iya. Capek, rebahan udah pulang. Kita tuh selalu mencari alasan yang sangat pintar sebenarnya. Kalau misalkan kita mau menyembunyikan apa yang kita nggak suka. Ya, bener. Ya kan? Alibinya Alibinya apa? Nggak ada waktu. Tuh, nggak ada waktu. Padahal di belakangnya ada tuh mager. Mager. Kalau gue gini, jangan menyisihkan waktu untuk berolahraga. Kalau menyisihkan kan berarti untuk keluarga, pekerjaan, me time, Iya. dan lain sebagainya baru olahraga. Iya. Nggak bakalan ketemu. Olahraga tuh harus diambil dulu satu waktu kita, 1 jam misalkan seminggu. Kalau gue 3 kali, itu minimal 1 jam lah, setengah jam sampai 1 jam. Seminggu 3 kali, ambil dulu. Gue ke kantor jam 8 masuk. Gua pagi ya. Iya, ketika gue mau berolahraga, di sini gue nge-gym. Iya. Lu Angkat beban ya? Nggak angkat beban ya. Jam 6 gue udah harus sampai kantor. Masih ada waktu dong, jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 7 gue nge-gym dulu, angkat beban dulu. Nah, baru abis itu setelah bersih-bersih, terus ke kantor. Cari gym yang deket kantor, karena udah banyak banget kok gym-gym. Udah Ya, bertebaran. udah menjamur lah ya. Iya, udah Sebenarnya menjamur. bukan alasan lagi lu susah mencari tempat buat olahraga sebenarnya kan. Gue juga pernah coba malam nih. Ya udah gue kerja dulu. Oke, malam-malam jam 7 ke 1 gymnya udah rame waktu itu. Terus pulang-pulang kayak abis tipes gue. Gak cocok berarti ya kalau malam-malam tuh. Iya, bukan nggak cocok tapi di gua ya. Ini kan Iya, beda-beda ya, setiap orang beda-beda nih. Makanya yang insight-nya mau diambil apa? Cari waktu terbaik. Berarti kalau gua malam nggak cocok. Iya, betul cocok pagi. Iya, berarti. temen gua ada. Dia nge-gym malam lebih Lebih fit, enak lebih katanya. enak. Oh, nah, lebih makanya segar. cari aja mau pagi atau malam kalau misalkan yang kerja kantoran gitu. Kalau gua malam kayak mau tipes. Kalau pagi gua lebih oke, lebih Lebih enak. fresh, ya. Dan ke kantor juga lebih semangat sih. Karena kan ada yang bilang, ntar ke kantor capek ya kan. Gimana ya, kalau gua kan mikirnya nge-gym gak mau jadi bodybuilder yang badannya gede, yang sehabis nge-gym pegel-pegel. Ya minimal kita ada gerak dulu lah. Iya. Kita tuh dilahirkan secara manusia tuh buat bergerak gitu loh, bukan buat cuma diem. Lu misalkan diem selama 2 tahun juga lu bakalan sakit. Ya, benar. Karena lu nggak mempergunakan otot-otot lu untuk berjalan atau bergerak, itu lama-lama kan jadi kaku ya. Betul, dan di usia 30 yang gue tahu ya, 30 tahun ke atas tuh setiap tahun itu otot kita hilang 1%. Menyusut ya. Menyusut 1%. Bayangin kalau kita nggak latih, umur 50 tahun berarti 20% otot kita hilang. Dari yang udah ototnya kecil, misalkan ototnya kurang, tambah kurang lagi. 20. Iya. Nah, makanya ada Nggak ada penyakit kan yang namanya sarkopenia, kekurangan otot itu kan untuk manula ya. Jadi fungsi geraknya udah mulai terbatas gitu. Gue masih pengen bisa naik ke Candi Borobudur lah umur 55-60. Nah, itu kan jadi salah satu motivasi juga. Iya. Sebenarnya kita harus mencari juga ya motivasi kita. Walaupun kita masih muda nih, biasanya kan orang kayak ngeremehin, gue masih sehat ini, gue masih bisa jalan, gue masih bisa makan apapun gitu kan. Tapi kan lu nggak tahu ya, maksudnya ke depannya nih, ketika lu umur udah bertambah, ya kan pasti akan ada keluhan-keluhan gitu. Mungkin lu ada pengalaman kayak saudara lu kena. Terdekat ya mungkin ya. Ada sih sebenarnya, jujur dari keluarga gua ya, dari beberapa saudara gua tuh ada beberapa yang kena stroke, ada beberapa juga yang diabetes, lalu kena ginjal. Nah itu pengalaman banyak sih kalau tentang penyakit. Nah kalau untuk diabetes ini sebenarnya yang paling gua highlight sekarang adalah diabetes sih. Karena dari yang gua ketahui, lagi-lagi dari yang gua ketahui nih, diabetes itu merupakan sumber dari segala penyakit. Lu mau kena darah tinggi, lu mau kena jantung, lu mau kena flek di paru-paru, itu sumbernya, atau mungkin ke ginjal, yang paling fatal tuh terakhir dari diabetes itu ginjal, itu sumbernya dari diabetes. Dan sekarang permasalahan utamanya adalah diabetes di penyakit. Kalau misalnya yang lu tahu nih ya, saudara lu mungkin ada kena diabetes, terus gejala-gejala awalnya lu tahu nggak sih sebenarnya kenapa bisa kena itu gitu? Ketahuannya gimana sih?
Nah, inilah yang menakutkan menurut gue dari diabetes ya. Kalau misalkan diabetes ini hampir tidak ada gejala di tahap awal. Jadi silent killer aja dia. Dan ketika udah ada gejala, itu biasanya udah parah. Seperti saudara gua, misalkan dia kena paru-paru, terus juga ada yang kena ginjal, itu biasanya udah parah ketika sudah terdeteksi. Nah, kenapa? Padahal dia merasa nggak sering makan gula kok. Nah, Ya kan, pikirannya gula doang nih biasanya, nggak sering makan manis kok. Tapi apa? Nasi. Sering makan banyak. nah itu dia. Itu Habis makan nasi, tidur. Biasanya kalau untuk yang merasa capek ya, kerja misalkan kerja capek atau kerjanya pakai otot misalkan, atau buka toko, angkat-angkat barang gitu kan. Ah, gue udah ngangkat barang nih, ya udah pulang makan nasi. Habis itu istirahat. nah, Oke, yang ditakutin apa? Diabetes tipe 2. Ini bisa dikoreksi ya teman-teman di kolom komen kalau misalkan ada salah. Diabetes tipe 2 tuh apa sih? Karena kita terlalu sering memancing insulin. Kita jelasin dulu, insulin itu zat di tubuh kita buat menurunkan gula, gitu aja. Kan orang tentunya udah nggak awam lah kalau insulin itu apa sih? insulin, iya, Sering iya. ngomong kalau misal sampai suntik insulin. insulin, iya benar-benar. Intinya satu-satunya zat yang bisa menurunkan kadar gula di tubuh kita itu adalah insulin. Nah, kalau kita sering mancing dia naik, lama-lama tubuh kita udah nggak resisten lagi, nggak apa maksudnya reseptornya tuh udah nggak bagus lagi. Jadi udah keseringan naik nih, udah biasa aja. Jadi ketika insulin kita naik, gula kita nggak turun. Itu diabetes tipe 2. Nah, biasanya ketahuannya itu malah udah parah banget ya berarti. Udah parah. Kadang-kadang kalau yang nggak merasa tuh gini, merasa biasa-biasa aja, tapi gimana? Pagi-pagi makan. Kalau kita pagi-pagi ke pinggir jalan nih, makanan apa sih? Lontong, nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng mungkin yang lebih itu, kue-kue basah mungkin. kue basah. Itu semuanya apa? Ada nggak protein di situ? Itu kumpulan karbo semua Oke, tuh. kita makan nasi uduk 1 porsi. Anggaplah gula darah kita naik sampai jam 9. Ketika gula darah naik, itu kita akan ngantuk. Respon dari insulin keluar, kita akan ngantuk. Nah, insulin datang, gula darahnya turun. Gula darahnya turun, kita akan lapar lagi. Karena kan kurang gula. Nah. Insulin kita udah menurunkan si gula. Makanya kalau pagi, kalau gue ya, pagi gue makan nasi tanpa ada protein, jam 10 gue udah lapar lagi. Jam 9 bahkan gue makan jam 7, jam 9 udah lapar lagi. Nah, jam 9 karena sampai jam 12 biasanya pada ngemilnya apa? Roti, kue, iya, ngopi. atau ngopi yang pakai gula. Iya. Naik lagi nggak insulinnya? Naik lagi kan? Naik lagi. Kepancing lagi nggak? Naik lagi. Oke, diturunin lagi. Nah. Jam 12 kita makan siang dong. Iya. Nggak mungkin jam 10 udah makan kue, jam 12 nggak makan. Makan siang itu berat. Iya. Ada karbonya juga. Nggak mungkin makan dada ayam doang. Iya, benar. Oke. Makan siang naik lagi nggak gulanya? Naik lagi. Naik lagi. Jam 2 ngantuk. Ngopi nggak? Iya, ngopi lagi. Ya kan? Atau jam 2 kalau misalnya kita lagi meeting aja ada namanya Iya, teh lah. iya, coffee break. Coffee break. Ya kan? Coffee break isinya apa? Kue basah lah. Kue basah lagi biasanya. Gorengan. Dan sebenarnya kecil tapi kalau ditumpuk-tumpuk Iya. ya jadi gede Bukan juga. masalah kecilnya, tapi kalau gulanya tinggi, ya itu tadi respon insulinnya tinggi. Naik terus. Iya, walaupun cuma makan misalkan kue basah, tapi dia kandungan gulanya tinggi. Ya dia respon insulinnya akan naik. Udah gitu polos lagi kue doang, misalkan, atau roti doang, nggak ada proteinnya. Jadi di tubuh tuh langsung dicerna. Ibarat kata kalau roti tuh polosan, itu gampang banget lumer lah di tubuh, gampang dicerna. Jadi gula, naik lagi. Terus lapar lagi. Lapar lagi, ntar jam 5 nyemil lagi, keripik atau ciki-cikian. Jam 6 pulang Makan malam. makan lagi. Nah, bisa dihitung lah berapa kali kita menaikkan si insulin ini. Kalau tips dari gue gini, kalau yang mau sarapan, carilah makanan yang tidak memancing gula darah naik. Contohnya. Kalau gue kasih contoh, tapi gue bukan ahli nutrisi juga. Iya. Kalau gue makan Berdasarkan pengalaman nih. Kalau gue intermittent fasting sih. Oh, lu Iya, intermittent fasting. Tapi ketika gue buka jam puasa gue, itu biasanya dengan telur aja. Telur rebus. aja. Atau kalau misalnya bosan, telur rebus, telur ceplok. Itu aja udah ngenyangin banget tuh. Itu ngenyangin banget. Telur ceplok nggak apa-apa, tapi kan nggak pakai nasi. Gula darah gue tetap terjaga. Oke?
Nanti ketika makan besar, utamain yang masuk duluan itu adalah protein atau sayur. Jadi jangan nasi dulu. Kadang-kadang kita makan nasi dulu. Nasi dulu makan. Iya. Itu ada penelitiannya, responnya beda. Oh gitu ya? Ya gue sih nggak mau buka penelitiannya ya, tapi gue ngerasain kayak gitu. Gue makan dulu, entah ayamnya dulu, dan itu bisa jadi lebih cepat kenyang. Oh, ada trik-triknya ya? Iya, itu lebih cepat kenyang. Dan tubuh juga nggak langsung melonjak. Kalau lo makannya karbo dulu, baru belakangan protein dan sayur, nah itu cepat melonjak gula darah. Gitu. Jadi bukan nggak boleh makan nasi, bukan nggak boleh makan karbo, tapi ada urutannya nih. iya, dan komposisinya ya, maksudnya jangan kebanyakan nasinya juga. Iya. Kita kan kalau sekarang teman-teman gue di kantor bilang, lo kalau makan pasti ayamnya 2 nih, pasti ayamnya 2 gitu. Ya karena untuk mengcover nasi gue yang banyak gitu loh. Kalau gue makan ayam satu harus seimbang ya protein sama si karbo ini. Iya. Kalau bisa lebih banyak proteinnya lebih bagus, dan protein cepat kenyang loh. Protein tuh dia merangsang hormon kenyang. Tapi apa gue lupa. Tapi dia merangsang hormon kenyang. Lu nggak bakal bisa makan dada ayam itu 1 piring full. Tapi lu bisa makan nasi goreng 1 piring full. Karena yang namanya karbohidrat itu akan merangsang hormon lapar. Lapar ya jadi. Nggak akan kenyang-kenyang. Itu yang menyebabkan jadinya obesitas ya. Ya, gue nggak bilang obesitas, tapi menyebabkan kita makan lebih banyak. Gitu. Ya efek jauhnya nih ketika dilakukan tiap hari nih, wah. Itu dia gilanya iya. karbo tuh. Bukan dia nggak boleh makan karbo, boleh. Tetapi ya kita harus akalin. Jangan karbo. Gue bilangnya naked. Jadi karbo telanjang. Naked karbo. Gimana jadi tuh? Ya karbo doang. Misalnya contoh lontong. Bukan nggak boleh makan lontong ya. Tapi lontong doang nih. Sayurannya kan dikit banget. Iya. Berarti kan yang kita makan at least semuanya adalah Karbo. Terus nggak pakai protein sama sekali. Makannya apa sama bakwan biasanya kan? Ada nggak yang makan lontong sama dada ayam panggang? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu yang masuk karbo semua. Dan ketika lapar, ya udah kita akan terangsang terus hormon laparnya sehingga nggak kenyang-kenyang. Tapi ketika kita masukin protein, telur, gue jamin deh kalau lu sarapan telur ceplok di atas 4 butir bisa nggak? Atau dada ayam deh, 3 potong dada ayam bisa nggak? Udah enek kali ya? Enek kan? Satu aja udah enek. Nah sebenarnya itu membantu karena tubuh bilang stop, ini udah overload nih. Betul. Tapi kalau makan nasi uduk, pakai bihun, bisa nambah-nambah tuh padang. Wah, bisa nambah-nambah. Kalau padang, iya, itu bisa nambah-nambah. Pakai bihun, karena itu karbo yang masuk. Itu sih harus kita siasati makannya, komposisinya seperti apa, biar kita jangan memancing insulin kita naik terus. Karena kalau udah resisten, diabetes setahu gue sampai sekarang nggak bisa sembuh kalau udah sakit. Udah sakit nggak bisa sembuh ya? Nggak bisa sembuh, bukan nggak bisa sembuh, tapi sulit untuk sembuh. Gitu. Kalau udah sampai resisten karena dia kayaknya kedua, ya komplikasinya kemana-mana ya? Kemana-mana sih. So far yang gue tahu sih gitu, karena beberapa dari saudara gue juga ada yang kayak gitu. Kemana-mana, dia bisa ke jantung, paru-paru, di end of state-nya dia bisa ke ginjal. Karena kan apa? Gula itu kan ada di darah. Di tubuh kita apa sih yang nggak dialiri di darah? Organ-organ kan semua ada darahnya. Bener. Bisa ke kulit juga. Atau yang mungkin katanya kalau diabetes kan luka susah sembuh nih, susah kering. Nah, itu mungkin atau juga ya ke jerawatan. Bisa juga karena gula itu. Nah, biasanya diabetes itu karena pola makan berarti ya? Kayaknya lebih ke pola makan juga ya? Pola makan dan pola gerak. Ditambah dengan pola gerak. Karena kalau misalkan pola makannya kita jaga, akan lebih sulit kalau kita nggak bergerak. Karena sumber dari kita bergerak itu kan gula. Nah, kita butuh gula. Untuk bergerak kita butuh glikogen yang namanya gula. Dari sumber karbo, entah dari gula. Nah, satu lagi yang berbahaya itu adalah hidden sugar. Nah, di mana orang bilang nggak makan nasi. Gue nggak makan nasi nih. Tapi kok gue bisa kena diabetes, gue bisa gemuk. Nah, gue tanya, lu gimana? Gue pagi-pagi sarapan roti. Siang gue makan mie ayam. Nah, tapi gue nggak makan nasi loh. Iya. Itu kan jatuhnya karbo ya jadinya. Oh iya juga, benar. Gue kalau minum es teh manis. Oh iya benar. Atau kopi. Nah, kopi yang kekinian gitu kan biasanya kan. Kalau gue sih kopi lebih demen yang pahit sih, memang dari dulu. Thanks juga nih buat koko gue yang ngajarin. Itu kalau pagi-pagi pasti gue harus kopi pahit 1 gelas. Biar kayak dukun pakai kopi pahit, kopi hitam. Kopi hitam ya? Iya, mana populer sih di zaman sekarang.
Benar. Tapi secara kesehatan jauh lebih sehat Jauh lebih ketimbang lu coba-coba yang kopi-kopi yang ada gula arennya mungkin Iya. ya. Itu kan yang dibilang kayak ini gula alami segala macam, belum tentu kan. Kita juga nggak tahu. Mau Bener nggak? gula apapun, setahu gue ya, mau gula apapun yang namanya gula tetap akan jadi gula. Jadi gula, mau ya? dia alami, makan lebih bagus secara kalori ya, gula sintetik. Seperti perisa yang bikin 0 kalori tapi manis. Itu kan nggak ada kalorinya. Iya. Iya kan? Kalau yang alami kayak gula, mau dia dari gula aren, gula kelapa mungkin Iya, ada, nah. gula merah itu sama, itu akan menjadi gula. Jadi gula juga ya sebenarnya ujung-ujungnya. Kalau lu udah minum gituan terus habis itu nggak olahraga juga, numpuk. Nggak bergerak, Nggak bergerak, Misalkan iya, nggak bergerak. habis itu minum terus rebahan. Kalau nggak duduk, misalkan di kantor deh. Nah, duduk iya. Ya kan duduk kan? Sambil minum Sambil kopi, ngopi. nah, duduk office. Ya udah, gula naik nggak kepake. Berbeda kalau misalkan ada yang binaraga atau angkat besi ya, dia memang makan gula dulu tapi dia langsung pakai. Iya, dia ada Ya angkat itu nggak beban nih, masalah. keluarin nih. Oh iya. Yang jadi masalah ketika kita makan gula dan aktivitas kita tidak memakai gula itu secara signifikan. Karena kan memang stereotipnya orang Gen Z dan milenial kan ya begitulah, makannya sembarangan tapi lu juga malas olahraga dan akhirnya ujung-ujungnya ya itulah timbul-timbul. Makanya kenapa sekarang ngedengar ya diabetes di usia muda kayak Iya. gitu ya, banyak penyakit-penyakit di usia muda ya. Betul. Sangat miris sih. Jujur ya miris banget sih. Nah, menurut lu apakah ada harusnya peran pemerintah nih untuk mengatasi hal-hal yang kayak kesehatan gini loh? Karena kan ini kan sangat-sangat mengkhawatirkan juga ya, terutama kan Gen Z dan Gen Millennials ini kan udah disuguhin dengan berbagai makanan yang benar-benar variannya banyak banget. Nah, kita nggak tahu deh campuran apa, ada ultra processed food juga kan. Betul. Jadi itu kan kayak menurut dari lu apa sebaiknya langkah pemerintah untuk menangani kayak gini loh gitu? Berat nih. Pemerintah soalnya Pemerintah di kita pinggir jurang nih. nggak politik nih, kita kan nggak bicara politik nih. Cuman saran aja, menurut lo gimana nih, harusnya pemerintah harusnya gimana nih? Menurut gua ya, saat ini anggaran yang cukup besar, salah satu anggaran cukup besar di pemerintah itu BPJS. Gua nggak bisa sebutin datanya, tapi mungkin teman-teman bisa googling aja berapa anggaran yang dianggarkan untuk BPJS. BPJS itu kan berarti untuk membiayai warga-warga atau masyarakat yang sakit. Nah, bisa nggak anggarannya sedikit aja untuk mengedukasi supaya gimana caranya jangan sakit. Secara Preventif. awalnya gitu, preventif. Kalau ini udah kuratif. Nah, Sebenarnya iya, kuratif. benar. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Kalau itu kan kuratif kan? Ya, sudah terjadi. Sudah terjadi. Dan diklaim. Diklaim, Nah, iya, itu iya. cukup besar loh. Bisa di googling. Atau mungkin kalau mau ditampilkan, tampilkan aja berapa. Nah, gimana caranya supaya pencegahan? Contohnya misalkan salah satu edukasi mungkin. Edukasi sangat penting. Bisa lah mungkin diselipkan ke mata pelajaran. Boleh lah. Sedikit banyak. Soal gula, soal makanan-makanan. Apapun itulah tentang kesehatan. Lo nggak bisa menyusun kurikulum medis ini. Iya. Bukan ahlinya lah kita. Bisa seperti itu. Iya, Lalu iya. kedua, jenis makanan. Sekarang coba kalau ke supermarket. Ke supermarket kita masuk set 90% yang ada di supermarket itu karbohidrat, lemak. Ada nggak protein? Jarang. Ada, tapi jarang. Jarang, minim. Iya. Indonesia Protein tuh biasanya yang ada susu terus ada orang-orang berotot. Dan orang nggak mau minum, katanya ntar gue jadi berotot kayak gitu. Biasanya gitu kan? stereotipnya gitu ya. Itu dong. Yang lain 90% isinya lemak dan karbohidrat. Di mana karbohidrat ini akan menjadi gula. Gimana anak-anak kita sekarang, contohnya anak gue pun kesulitan Nah, apalagi kan dalam ya, memilih makanan ya. kita cara buat ngasih tahu anak-anak yang baru, apalagi kan lu punya anak juga ya, gimana Iya. tuh caranya ya, maksudnya karena kan memang mau nggak mau dia akan udah dilihat, oh makanan ini kayaknya mau coba Betul. gitu kan, susah tuh. Kalau dari orang tuanya bisa menekan mungkin bisa. Nah, tapi dari orang tuanya kan berarti dia harus ada guide nih gimana caranya. Berarti lu bukan tipe yang strict yang kayak nggak boleh nih. Enggak. Oh. Tapi kalau pemerintah yang tadi, gue jawab yang tadi Pemerintah. Gue pernah lihat sih di luar negeri ya, kayak di Belanda ya kalau nggak salah tuh ada label makanan. Oh, jadi Sesuai, dilabelin. sehat atau enggaknya. Tapi gimana acuannya gue juga nggak pelajari lebih lanjut. Jadi misalkan makanan ini, contoh gue lagi tuh ada kacang almond yang nggak digoreng, itu A. Oh, Oke. jadi Nah. kita juga tahu lah itu lebih sehat nih. Ini sehat gitu loh kan, itu kan orang awam pun bisa ngeliat, oh ini A, ini sehat lah gitu. Nah, kalau misalkan ada ciki-cikian atau coklat yang gulanya lebih banyak daripada coklatnya, itu A sampai E. Oh.
mungkin bisa diterapin ya di Indonesia ya. Di Indonesia. Jadi kayak sekalian mengedukasi juga bagi orang-orang yang memang nggak tahu nih komposisinya kayak gimana, tapi dengan adanya label itu jadi kayak orang oh iya ya kalau makan ini boleh, tapi ini oh ternyata labelnya ini kayak kurang bagus nih sebenarnya buat kesehatan. Jadi kan orang jadi lebih aware ya sebenarnya. Sebenarnya sekarang pun bisa dilihat karena kalau BPOM tuh mewajibkan kalau misalkan sesuatu makanan tuh komposisi paling banyak paling atas. Oh. Jadi misalkan ada satu makanan, contoh coklat deh. Coklat yang pertama-tama kebanyakan paling atas atau paling kiri itu adalah gula. Jadi bisa tahu nih misalnya gula, susu, coklat, terus bubuk apa, whey dan lain sebagainya itu ada susunannya. Jadi jangan terjebak juga karena ada beberapa makanan yang mengklaim dirinya sehat, tapi ternyata banyak hidden sugarnya itu ternyata ada dan banyak gitu loh. Betul. Sedangkan apa yang ditonjolkan, contohnya misalnya di depannya ada gambar telur, di depannya ada gambar gandum, itu hanya 0,0 sekian persen. Kita bisa mulai cerdas lah sekarang, karena kan buat kesehatan buat kita juga. Mau nggak mereka bertanggung jawab kalau misalkan kitanya sakit? Benar. Kita juga kan? Iya, kena. Ya, gitu sih kalau tips dari gua. Kalau misalnya untuk anak-anak, memang agak sulit ya. Iya, karena kan memang kondisinya mereka belum mengerti dan pengen mencoba gitu loh. Betul, dan enak lagi. Nah, enak benar. Kalau ya itu, kalau orang tuanya udah ada guide-nya, udah ada pembekalannya, ya membatasi kan bisa. Membatasi ya, berarti bukannya menyetop. Kalau menyetop mungkin akan sulit anak-anak ya. Misalkan dia tadinya suka coklat, langsung kita stop. Karena kalau gula tuh kita craving. Kalau gula tuh craving. Gue dulu demen gula. Kayak narkoba ya sebenarnya malah jadi kayak addicting gitu loh. Maksudnya gue membuat jadi industri. Iya, bahaya. Itu nyerempet lagi. Aduh, jangan. Nah, iya. Coba deh, lu kalau kebiasaan, gue gitu nih, misalkan gue habis makan, gue coba makan coklat. Besoknya gue pengen lagi. Ketika habis makan, wah coklat nih enak nih. Gitu kan? Kalau kita stop, kita mikirin terus loh. Pengen nih. Makanya kalau gua triknya di rumah sebisa mungkin jangan ada pancingan buat kita makan kayak yang nggak sehat itu. Nggak usah disetok. Kalau disetok pasti gua makan. Jujur nih. Gua katanya bilang sehat-sehat dulu, tapi kalau misalnya disetok kadang-kadang gua makan juga. Makanya mendingan nggak usah sama sekali loh. Mendingan nggak usah disetok. Gitu. Dan kalau buat orang tua kalau bisa dibatasin kalau memang anaknya udah pasti suka sih, hampir nggak ada, tapi mungkin sebagian besar pasti anak-anak tuh suka banget yang namanya coklat, es krim, biskuit. Nah itu dikasih nggak apa-apa, tapi dibatasi. Nah, nanti ketika dia sudah ngerti, baru perlahan-lahan kita omongin. Ajarin, iya. Karena gue tuh sekarang pun menyerah kalau suruh ngomongin kan belum ngerti. Iya, benar. Iya. Gitu. Tapi berarti kalau lu setuju nggak kalau bahwa anak-anak bilang generasi milenial Gen Z, memang bokap gue juga ada keturunan diabetes nih, jadi gue juga mungkin ya gue kena kayak gini karena keturunan gitu loh. Menurut lu gimana tuh pandangan kayak gitu tuh? Menarik nih. Banyak soalnya yang dibilang gue diabetes keturunan. Nah, keturunan gitu kan, memang mau nggak mau gimana nih gitu kan? Ibarat kata karena bokap gue begini atau karena nyokap gue keturunan ini gue juga kena nih gitu. Iya. Menurut lu gimana tuh? Logikanya gini deh kalau gue. Kalau misalkan orang tuanya diabetes, anaknya kemungkinan akan diabetes, betul. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan, tapi kalau soal genetik gue nggak mau bahas. Ya, itu kan lain cerita lah. Tapi secara logikanya, ketika orang tuanya diabetes, berarti kan pola makannya minimal dari dia balita deh, sampai dia menginjak SMA, atau selama dia masih satu rumah, atau belum bisa sadar akan kesehatan, itu akan mengikuti orang tuanya dong. Iya. Misalnya orang tuanya makan bubur, anaknya makan bubur. Kebiasaan dari orang tua. Iya, orang tuanya makan es krim atau makan coklat, anaknya juga dapat es krim sama coklat. Nah, ketika sudah dewasa, itu kita bisa milih dong. Kita bisa milih. Benar. Nah, berarti gue nggak sepenuhnya setuju dengan statement itu. Karena ketika sudah dewasa kita bisa memilih makanan mana yang lebih sehat buat diri kita. Betul, di luar genetik ya. Kalau soal genetik mungkin bahasanya lu mesti manggil dokter. Iya. Tapi gue setuju karena kita bisa merubah kok. Kita punya pilihan kok. Anak-anak SMP juga sekarang udah ada banyak banget kok yang sadar tentang kesehatan, dia nge-gym, badannya bagus-bagus. Banyak loh anak SMP, SMA badannya gede-gede banget. Iya, benar. Udah mulai paham ya, udah mulai ada edukasinya lah soal itu. Betul, tapi kan kalau memangnya dari kecil sampai dia SMA, mungkin dia nggak ada kemampuan ya, udah dia makan sesuai dengan orang tuanya makan. Jadi bisa jadi
dia akan terkena diabetes tapi bukan karena genetik Tinggi. juga. Karena kebiasaan yang dibawa orang tuanya ke dia. Betul. Itu gue kurang setuju aja sih. Oke. Jadi terakhir nih yuk, kayak tips apa yang lo bisa sampaikan ke millennials atau Gen Z masalah terkait kesehatan yang kita memang lagi hot banget nih Hot diperbincangkan banget ya. di Indonesia nih karena banyak kejadian-kejadian usia muda udah kena diabetes gitu. Ya. Apa harapan lo dan mungkin tips buat anak-anak sekarang? Ya, yang pertama harapan gue sih, gue berharap anak-anak Gen Z ini kan penerus bangsa ya. Bisa dari penerus bangsa ini kita ambil yang baiknya, misalkan, dan kita buang yang nggak bagusnya dari kesehatan. Contohnya, misalkan jangan menyerah aja orang tua gue diabetes, ya gue pasrah diabetes. Iya, Harus iya. cari tahu nih kenapa bisa diabetes. penyebabnya? Iya. Intinya kesadaran akan kesehatan harus lebih tinggi, dan juga untuk berolahraga. Harus gerakan olahraga nih ya. Betul. Banyak Jadi, gerakan olahraga. Setelah kesadaran akan kesehatan itu tinggi, maka tentu kan yang harus dijaga adalah olahraga dan pola Pola makan. makan. Ya, mulai sempetinlah berolahraga. Apa yang disuka, sepedahan. Nggak mesti nge-gym juga Nggak kan? mesti Iya, nge-gym juga. kan. Tapi Olahraga kalau macam-macam. gua, kenapa milih nge-gym atau angkat beban? Karena ya, so far yang gua tahu angkat beban ini ya merupakan olahraga yang underestimate sih, underapresiasi. Jadi orang berpikir kalau angkat beban tuh untuk badan gede, Iya, bener. padahal enggak. Kita memang disarankan otot-otot kita tuh dipakai gitu loh, semua ini dipakai. Kalau nggak dipakai ya dia akan mengecil. Buat usia tua juga sih ya. Iya betul. 30 tahun ke atas 1% hilang loh. Iya, itu mesti kita harus consider juga Iya, tuh. ada penyakit yang kekurangan otot jadi sarkopenia, kesusahan bergerak gitu. Nah, anak-anak muda harus sadar akan olahraga. Untuk waktunya, yang tadi gue bilang, dipatenin dulu buat olahraga, jangan disisain. Kalau disisain nggak bakalan nyisa. Bener nggak? Olahraga Bener. itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Kalau lu pikirnya kewajiban, itu bakalan membebani pikiran. Iya, otomatis jadi kayak setengah hati nih. nih. Iya. Gue wajib. Kayak harus gitu ya kayak. Tapi kayak lu makan aja. Kalau Iya. makan lu wajib nggak? Ya nggak ada yang wajib Iya, iya. tapi lu emang Kebutuhan. butuh. Iya, butuh, Iya, benar-benar. kan? Harus tanemin bahwa kita tuh butuh sebenarnya olahraga. Butuh makan dan olahraga gitu loh. Satu itu olahraga. Terus kalau makanan memang susah, kalau yang enak Iya, juga iya, masih iya, doyan. iya, iya. Yang namanya kulit ayam. Ya, Masih makan juga. Kulit ayam goreng fried chicken itu masih makan gue. Masih Junk food masih makan. Tapi kita bisa atur strategi lah. Kalau memang nggak suka junk food ya jangan terlalu tiap hari junk food. Kita pilih-pilih makanannya, ultra processed food tuh dijauhin. Contohnya kalau mau makan yang real food aja. Misalkan mau daging ya udah daging. Jangan daging-daging yang kalengan. Iya. Terus juga kalau misalnya mau ngopi, ya minimal jangan no sugar dulu lah, tapi less sugar, Less sugar dulu, benar-benar. Tahap demi tahap ya. Iya, atau kalau memangnya nggak bisa ya udah jangan ngopi. Iya benar. Bener nggak? Kurangin atau enggak sama sekali bener nggak? Iya, kurangnya atau nggak sama sekali. Yang kedua itu terkait dengan makanan. Lalu yang ketiga, ya sayangilah penerus-penerus kita lah. Karena kan seperti yang tadi gue bilang, kalau misalkan anak-anak tuh sampai dia usia nanti SMP atau SMA, itu baru bisa punya kemampuan sendiri untuk memilih. Kalau kita terus mencekok ini dari kecil dengan hal-hal yang tidak baik, gimana? Iya benar. Menurut gue itu salah satu sayang kepada Generasi anak terus. kita juga sih, dan keluarga kita. Gitu, kalau menurut gue. Mantap yuk. Benar-benar bermanfaat dan semoga bukan edukasi ya, kayak sharing-sharing kali ini bisa membawa insight buat anak-anak generasi millennials dan Gen Z. Jadi kita udahi podcast kali ini, semoga bermanfaat.